Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Salul Fitrian selaku dosen pembina mata kuliah Stilistika Al-Quran serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Saya perwakilan salah satu kelompok 9 program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usulin dan Dakwah UIN Madura, hadir untuk memaparkan materi mengenai salah satu gaya bahasa fundamental dalam kajian teks suci, yaitu Tikror al-Ayah. Naskah ini disusun oleh saya dan lain-lain. Secara etimologis, kata tikror berakar dari bahasa Arab karoro yukariru tikroron, yang memuat makna mengulang atau mengembalikan sesuatu secara berulang-ulang. Sementara itu, dalam ranah ulumul Quran dan ilmu balaghah, tikror didefinisikan sebagai pengulangan lafaz, ayat, kisah maupun substansi makna tertentu di dalam Al-Quran yang memuat tujuan serta fungsi-fungsi teologis yang spesifik, sebagaimana ditegaskan dalam literatur ilmiah oleh Asmullah. Eksistensi repetisi kalimat di dalam Al-Quran sama sekali tidak boleh disalahpahami sebagai sebuah pengulangan yang redundan, monoton atau sia-sia. Sebaliknya, fenomena ini merupakan ornamen keindahan artikulasi yang syarat akan hikmah dan yang didesain secara presisi untuk memperkuat semantik teks sekaligus mengekskalasi pemahaman pembaca dalam menangkap esensi pesan ilahi secara mendalam. Alwin Tanjung turut menambahkan bahwa manifestasi tikror ini dapat berupa pengulangan lafaz dan makna secara beriringan maupun pengulangan substansi makna sebelum diartikulasikan melalui redaksi yang berbeda. Fenomena gaya bahasa ini sangat jamak kita jumpai pada narasi historis para nabi, deskripsi eskatologis mengenai hari akhir, janji serta ancaman Allah, hingga pengulangan ayat-ayat tertentu secara periodik dalam satu surat. Keberadaan struktur linguistik seperti inilah yang menjadi salah satu mika kemukjizatan Al-Quran. Sebab meskipun sebuah redaksi diulang berulang kali, ia selalu melekat pada konteks dan nuansa semantis yang berbeda sehingga terhindar dari kesan membosankan sebagaimana watak repetisi pada bahasa manusia awam. Klasifikasi dan fungsi stilistika. Dalam memetakan diskursus gaya bahasa ini, para sarjana muslim membaginya ke dalam beberapa klasifikasi teoritis. Nasr Ahmad Abu Zaid misalnya mengidentifikasi pengulangan berdasarkan unit kebahasaannya menjadi beberapa kategori utama. Pertama, tikror al-lafzi, yaitu pengulangan kata atau frasa yang sama persis di berbagai tempat yang berbeda. Kedua, tikror al-maknawi, yaitu pengulangan yang terjadi pada tataran esensi makna meskipun diartikulasikan dengan redaksi teks yang bervariasi, seperti penyebutan kisah para nabi di berbagai surah dengan aksentuasi tema yang disesuaikan pada tujuan surah tersebut. Di sisi lain, Manna Al-Qatan menyederhanakan klasifikasi ini menjadi dua bentuk pokok, yakni tikror atam yang merujuk pada pengulangan identik sempurna kata demi kata tanpa perubahan, serta tikror nakis yang melibatkan modifikasi berupa penambahan, pengurangan atau substansi sebagian kata demi melahirkan nuansa makna yang baru. Dari perspektif kajian stilistika modern dan klasik, mekanisme tikror dalam teks suci setidaknya mengemban 4 fungsi dan hikmah pragmatik yang sangat krusial. Fungsi pertama adalah takrir wa ta'kid, yaitu sebagai instrumen penetapan dan penekanan. Secara prinsip retorika, pengulangan berfungsi menanamkan pesan agar melesat lebih kuat dan membekas secara mendalam dalam kognisi serta memori pendengar. Fungsi kedua adalah ijaz wa tahaddi, yang bermakna kemukjizatan dan tantangan. Bahasa konvensional yang direpetisi secara verbal cenderung akan menghasilkan kejenuhan. Namun, struktur tikror di dalam Al-Quran justru tetap mampu mempertahankan estetika, ritme bunyi, dan kedalaman maknanya, sekaligus menantang kemampuan sastrawi manusia.
Fungsi ketiga, talaba at-ta'ammul, yakni sebuah stimulus yang mengundang perenungan. Oleh karena ayat yang sama muncul pada ruang dan konteks yang berbeda, teks tersebut secara aktif mengajak pembaca untuk memikirkan dan mengelaborasi dimensi penafsiran baru yang dipancarkan oleh kesatuan ayat tersebut. Fungsi keempat adalah bina al-wajdan atau pembangunan emosi. Struktur tikrar berhasil mengonstruksi irama dan ritme fonetis yang menyentuh ranah psikologis pembaca serta menciptakan pengalaman estetis yang mendalam. Sebuah konsep yang dalam disiplin sastra barat modern dinilai paralel dengan teknik anapora. Melalui kacamata linguistik, Nasr Hamid Abu Zaid menyebutkan bahwa pengulangan membentuk sebuah siyak jadid atau konteks baru yang membuat signifikansi makna teks berkembang secara dinamis dan berlapis. Analisis contoh ayat. Untuk mengontekstualisasikan landasan teoritis tersebut, terdapat 3 contoh kasus implementasi tikrar al-ayah yang sangat representatif untuk kita bedah. Kasus pertama dapat saya lacak pada kalimat referen dalam surah Ar-Rahman. Ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang berarti makna nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan, terulang secara konsisten sebanyak 31 kali dalam surat tersebut. Secara analisis stilistika, ayat ini memegang peran sebagai kalimat referen yang memisahkan setiap klaster tema karunia Allah. Berdasarkan kajian Muhammad bin Hamid Al-Kirmani, 31 pengulangan ini secara matematis dipetakan ke dalam 4 kelompok konteks yang presisi. 8 kali pasca penyebutan keajaiban penciptaan alam dan manusia, 7 kali pasca penjelasan eskatologis mengenai neraka dan azab, 8 kali setelah deskripsi keindahan surga pertama, serta 8 kali setelah pemaparan surga berikutnya. Konteks yang bervariasi inilah yang menyebabkan pertanyaan retoris yang sama tersebut memancarkan kedalaman makna yang berbeda-beda, sekaligus mengonstruksi kesadaran spiritual bagi manusia dan jin selaku mukhabat atau objek yang diajak bicara. Kasus kedua adalah pengulangan ayat di dalam surat Al-Mursalat. Kalimat wailul yauma idzil lil mukadzibin yang bermakna celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, diulang secara periodik sebanyak 10 kali. Dari sudut pandang stilistika, pengulangan ini memegang fungsi ganda. Ia tidak hanya bertindak sebagai penutup yang artikulatif bagi setiap unit tema dalam surah, tetapi juga memicu ritme bunyi yang harmonis serta membangun efek psikologis yang intimidatif. Setiap kali argumen mengenai kekuasaan Allah atau kedahsyatan hari kiamat selesai dipaparkan, ayat ini hadir kembali guna memberikan tekanan emosional yang mengekskalasi bobot ancaman bagi mereka yang bersikeras menegasikan kebenaran wahyu. Kasus ketiga dapat kita amati pada surah Syu'ara. Ayat yang berbunyi inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, diulang sebanyak 8 kali. Struktur pengulangan ini diletakkan secara konsisten setelah konklusi dari narasi sejarah dakwah para rasul dari Nabi Nuh, Hud, Soleh, Lut hingga Nabi Syu'aib. Tujuan stilistika dari repetisi ini adalah untuk menggarisbawahi adanya sebuah hukum sosiologis dan pola yang ajak dalam garis sejarah moral manusia, yaitu bahwa dari generasi ke generasi penolakan terhadap kebenaran selalu berulang meskipun mukjizat telah dihadirkan. Pengulangan ini berhasil mengonstruksi kesan ritmis yang kuat, sekaligus menanam pesan utama bahwa wacana Allah Maha Perkasa dalam menurunkan saksi hukum kepada para pembangkang, namun di saat yang Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Sebagai konklusi dari seluruh elaborasi akademik ini, dapat kita sarikan bahwa tikrar al-ayah di dalam Al-Quran bukanlah sebuah kegagalan linguistik maupun pengulangan yang hampa akan esensi makna.
Sebaliknya, gaya bahasa repetisi ini merupakan bukti superioritas retorika dan kemukjizatan tekstual Al-Quran yang melampaui karya sastra Arab konvensional lainnya. Melalui mekanisme tikror, teks suci mampu memancarkan signifikansi makna baru pada setiap perbedaan konteks, mengintegrasikan fungsi penguatan pesan dakwah menjadi media edukasi spiritual, serta mengonstruksi keindahan fonetis dan ritme estetis yang menggetarkan jiwa membacanya. Dengan demikian, pemaparan hasil resume dari saya mengenai kajian stilistika Al-Quran dalam tema tikror al-ayah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memantik diskursus ilmiah yang lebih luas dan memperdalam apresiasi kita terhadap keindahan linguistik kitab suci Al-Quran. Saya memohon maaf atas segala kekurangan dan dalam penyampaian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.